Apa itu Perjanjian Renville? Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia. Apa tujuan Perjanjian Renville? Perjanjian ini diadakan dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati. Adapun hasil Perjanjian Renville sebagai berikut. Belanda mengakuti wilayah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat dan Jawa Timur. Isi Perjanjian Renville yang pertama itu pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. Yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dari RIS. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai Indonesia sebelum RIS terbentuk. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ada yang salah. Oke, sudah jelas ya. Ini Perjanjian Renville. Baik, selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Silahkan, siapa yang akan presentasi ini? Patricia, Arun? Saya, Pak. Tapi maaf nih, Pak, sebelumnya. Dari tadi, apa sih namanya? Ini yang saya lagi bikin nih, Pak. Disengin terus, Pak. Saya pusing. Siapa itu? Jadi berantakan. Pokoknya tadi namanya tupai-tupai apa gitu, Pak. Disengin terus, Pak. Iya, Dihapus-hapus. Oke, siapa tadi yang ngapus-ngapus ini? Ada yang nambah-nambahin lagi, Pak, tadi. Pokoknya ada nama tupai-tupai itulah, Pak. Oke, itu memang agak sulit terdeteksi sih. Cuman kalau Miro itu bisa. Baiklah, mulai Patricia. Ya, teman-teman, saya akan mempresentasikan perjanjian internasional yaitu Piagam PBB. Itu yang paling atas, yang warna biru itu simbolnya. Tapi mohon maaf itu kecil banget, jadi nggak kelihatan. Piagam PBB terdapat beberapa hal terkait pembentukan PBB, asas dan tujuan PBB, Badan dan Dewan Keamanan PBB, kerjasama internasional bidang ekonomi dan sosial. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh ke-50 anggota asli PBB. Asas dan tujuan Piagam PBB yaitu menjaga perdamaian dunia, menjaga dan mengembangkan hubungan baik antar negara. Terus ada lagi, Pak, tapi kehapus di situ, yaitu mencapai kerjasama internasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kebebasan negara. Piagam adalah simbol bahwa tiap negara anggota tunduk pada aturan yang sudah disepakati. Terima kasih. Ya, sudah jelas ya untuk Piagam PBB yang mereka jelaskan. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan, siapa yang presentasi ini? Selamat pagi. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil Perjanjian Linggarjati. Latar belakang Linggarjati. Linggarjati dari buku A History of Modern Indonesia Science. Perundungan Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hoge-Veluwe. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Killian ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Tanggal 7 Oktober 1946 di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini akhirnya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober
Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati yang terjadi pada 11 November 1946. Para tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut yaitu pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Aka Gani Susanto. Tujuan perjanjian Linggarjati adalah ingin pengakuan wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Hasilnya Belanda mengakui wilayah yang diinginkan Indonesia. Dampak positif perjanjian Linggarjati Indonesia mendapatkan pengakuan secara de facto dari negara lain. Indonesia memiliki kedudukan politik sejajar. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat yang disebut RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baiklah, untuk kelompok ini sudah memberikan penjelasan dengan singkat, padat, dan jelas ya. Kita lanjut ke kelompok 4. Lady, Sapira, Ranasya, silakan. Siapa yang akan presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan Perjanjian Renville kelompok 4. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat. Tujuan perjanjian Renville adalah yang pertama menunjukkan pada dunia bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kecil di wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu mendirikan negara. Yang ketiga, menghentikan pertikaian. Yang keempat, Ayo dibaca. yang keempat menghindari perang dan kerugian yang lebih besar. Dampak perjanjian Renville yaitu akibat perjanjian Renville luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan para tentara di Jawa Barat. Isi perjanjian Renville yang pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. Yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, dari kelompok 4 tadi sudah melihat dan mendengarkan ya. Selanjutnya kelompok 5, ini kelompok terakhir, silakan.
Iya, Pak. Pak, tapi di saya belum keganti. Ada. Selamat pagi Pak David dan teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan membahas tentang perjanjian konferensi meja bundar. Nah, ini dari yang sudah saya ringkas bersama teman-teman saya, Amel dan Yanvanka. Di sini yang saya dapat itu, KMB ini dimulai pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 hingga 2 November 1949. Lalu untuk pembahasan selanjutnya, di sini itu konferensi meja bundar atau KMB adalah kesepakatan Indonesia dengan Belanda untuk meraih kedaulatan negara. Konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Nah, isi dari pokok persetujuan konferensi meja bundar ini, salah satunya di sini adalah Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Lalu di sini ada tujuannya dari konferensi meja bundar ini untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia Belanda sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka. Nah, hasil keputusan dari KMB ini adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan kedaulatan ini membuat Indonesia menjadi negara serikat kerjasama dengan Indonesia dan Belanda. Nah, di sini ada salah satu tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB, ya salah satunya ada Supomo, Juanda Kartawijaya, Johannes Leimana, dan Ali Sastromijojo. Nah, ini Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk KMB adalah Muhammad Hatta. Nah, jadi setelah semua hasil konferensinya, pihak RI dan BFO menandatangani persetujuan konstitusi RIS. Persetujuan ini dilakukan tanggal 29 Oktober tahun 1949. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang lengkap. Terima kasih. Baik, kelompok 5 sudah lengkap ya. Baik, pembelajaran kita sudah selesai ya hari ini. Untuk nilainya nanti akan saya buat seperti tugas di Google Classroom, tapi tidak perlu dikerjakan. Karena saya nanti tinggal menginput saja nilai-nilai kalian yang sudah presentasi hari ini dan yang sudah bekerja di dalam kelompok ya. Untuk Septian, mana tadi Septian itu? Ya, karena kamu tadi baru masuk ya, jadi nilainya tidak ada. Oke, nanti pembelajaran ini